Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Azura Alfida, NIM 2018-53083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemisah tugas dan fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisah tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu administrasi sistem, yang kedua manajemen jaringan, yang ketiga manajemen pengaman, yang keempat manajemen perubahan, yang kelima memakai, yang keenam analisis sistem, yang ketujuh pemrograman, yang kedelapan operasi komputer, yang ke-9 perpustakaan sistem informasi, dan yang terakhir yaitu yang ke-10 pengendalian data. Merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadi penipuan. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama yaitu tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Yang kedua, memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Yang ketiga, meminta ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasang dan meninggalkan lokasi. Yang terakhir, gunakan sistem alarm keamanan. Bagaimana keamanan akses fisik dapat dicapai? Antara lain yaitu batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal dan PC yang memiliki otoritas. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran tidak merusak perlengkapan komputer. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotoritaskan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotoritaskan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama, password. Yang kedua, identitas melalui kepemilikan fisik, identifikasi biometris, dan yang terakhir, uji kesesuaian. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk perjanjian PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Yang pertama, latihan pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan di PC, dan apabila mungkin buatlah kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindungan di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus dibuat dalam pengaman, dan lain sebagainya. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan
ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, ukuran dan kompleks internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Yang ketiga, akses pesan ke yang lain. Yang keempat, banyak website yang pengamannya. Yang terakhir, hacker tertarik pada internet. Pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet, seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian internet dan e-commerce. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah: yang pertama, pengambilan proyek dan pengendalian akuisisi; yang kedua, perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini: rencana utama strategis; yang kedua, pengendalian proyek; yang ketiga, jadwal pemrosesan data; yang keempat, pengukuran kinerja sistem; dan yang terakhir, peninjauan secara implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan disertakan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjau permintaan, perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Yang terakhir, penilaian dampak perubahan diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar kendalan sistem. Perubahan pengendalian manajemen antara lain pengategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan, implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Yang ketiga, mengkomunikasi semua perubahan ke manajemen, permintaan, peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir yaitu penugasan tanggung jawab khusus semua yang terlibat dalam perubahan dan diawasi kerja mereka. Perubahan pengendalian manajemen. Yang pertama, pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Yang kedua, memastikan bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Yang ketiga, pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Memastikan adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kriterianya untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang bekerja atau tidak berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu integritas. Perubahan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas atau pengendalian sumber data. Perubahan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen untuk memiliki otoritas, akurat, lengkap, jelas, dan masuk dalam sistem atau dikirim ke tujuan dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini
kerja integrasi input. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otoritas, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuan dengan tepat waktu. Integritas atau pengendalian sumber data adalah sebagai berikut: desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembetulan dan penyimpanan dokumen, otoritas dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit, dan pemeriksaan verifikasi kunci. Integritas atau rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas dan input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup sebagai berikut: pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, penguji koligasi, pemeriksaan data redundan, pemeriksaan pilot, pemeriksaan data, pemeriksaan validasi, pemeriksaan kapasitas. Integrasi atau pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Integritas pengendalian entry data online. Yang pertama, pemeriksaan pilot, batasan, jangkauan, kalkulasi tanda, validasi, dan data yang redundan. Yang kedua, nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan performatan, pengujian kelengkapan, verifikasi close loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk mereprot dokumen entry data online hanya disimpan sepenuhnya untuk mementingkan persyaratan legal. Pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut: kebijakan dan prosedur fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpangan. Pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konveksi data, pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari dan lainnya. Mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima. Menyontek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Mengendalikan transmisi data. Itu sebagai berikut: untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan network. Kelangkaan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan yang pertama, menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau Electronic Funds Transfer (EFT) dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otoritas terhadap data perusahaan. Pengendalian transmisi data dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network memiliki otorisasi. Prosedur pengendalian secara akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon
penghubung diubah secara berkala. Pengendalian transmisasi yang keempat, enkripsi harus digunakan untuk pengamanan data yang disimpan serta data yang dikirim. Rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.